Lantas apa saja poin-poin penting dari tuntutan tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI? Langsung saja kita bergabung dengan rekan kami ada Faris Naufal di sana. Faris Naufal. Ya baik Tisa, Alfa dan juga pemirsa, beberapa poin pentingnya atau pasal-pasal yang ditolak dan juga dianggap rancu oleh para pengunjuk rasa di rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Ya ini diantaranya di pasal 314 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap kelompok tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi saja. Sedangkan di RUU Kesehatan Omnibus Law di pasal 193 dijelaskan terdapat 10 jenis tenaga kesehatan yang mana terbagi lagi atas beberapa kelompok lainnya. Dengan demikian total kelompok tenaga kesehatan menjadi 48. Tentunya hal itu membuat bingung para pengunjuk rasa. Sebenarnya pilihan apa yang akan diambil oleh sang pembuat kebijakan? Karena apakah satu organisasi profesi untuk seluruh jenis tenaga kesehatan atau satu organisasi profesi menaungi setiap jenis tenaga kesehatan? Dan hal ini masih menjadi tanda tanya dan juga dianggap rancu. Mengapa? Karena dokter dan dokter gigi ataupun dokter umum dan dokter spesialis ini memiliki peran yang berbeda tentunya dan juga visi misi yang berbeda. Dan bila digabungkan, maka organisasi profesi yang berada di bidang kesehatan ini menjadi bengkak dan rancu seperti itu. Lalu di pasal lainnya, di pasal 239 ayat 2 masih di RUU Kesehatan Omnibus Law, berbunyi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Dan pasal ini juga dianggap kontroversial karena berdasarkan pasal 239 RUU Kesehatan ini berarti menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI yang sebelumnya independen dan bertanggung jawab kepada presiden nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada menteri. Dan bila pasal ini disahkan, maka wewenang menteri dianggap akan menjadi sangat luas. Itu bagi para pengunjuk, menurut para pengunjuk. Adapun alasan beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan menolak RUU Kesehatan ini karena dilandasi juga oleh kekhawatiran bahwa RUU Kesehatan justru akan melemahkan pelindungan dan kepastian hukum para dokter dan juga tenaga kesehatan atau nakes. Sejumlah nakes yang berdemo juga menilai RUU ini minim urgensi, dibuat tergesa-gesa bahkan tanpa melibatkan stakeholder terkait seperti kelima organisasi profesi ini. Demikian, Al-Fatisa. Baik, Faris Naufal mengabarkan langsung mengenai demonstrasi yang terjadi pada siang hari tadi menolak RUU Kesehatan disahkan. Sejumlah asosiasi tenaga kesehatan kembali turun ke jalan sebelumnya menentang RUU Kesehatan Omnibus Law pada hari ini. Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan nakes termasuk menyoal diperbolehkannya tenaga kesehatan asing bekerja di Indonesia hingga izin praktek dokter. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara ID untuk RUU Kesehatan yaitu ada Bapak Denny Satria dan juga ada juru bicara Kemenkes yaitu ada Pak Muhammad Syahril. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Mbak Tisa dan ya, Mas selamat sore Mbak Tisa. Alfat, terima kasih. Dan Mas Benny, selamat sore juga. Ya, pertama kita ingin menuju ke ID terlebih dahulu. Apa sih poin-poin yang dirasa benar-benar merugikan tenaga kesehatan? Baik, yang pertama kita tidak hanya berfokus kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di dalam beberapa pasal, tetapi kita ingin agar pembahasan ini harus dilakukan secara hati-hati. Tentunya rujukan kita harus sama, Undang-Undang 13 tahun 2022 jelas menyampaikan di situ bahwa harus ada keterbukaan terkait beberapa substansi pasal. Yang sampai hari ini, sejak aksi kita yang sudah kita lakukan di tanggal 8 Mei 2023, mohon maaf, itu sama sekali sampai hari ini masih tetap dilakukan pembahasan bahkan tanpa melibatkan secara kita. Nah, terkait substansi bahwa kalau tadi disinggung terkait tenaga medis atau tenaga kesehatan asing, pemerintah sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2023 yang bulan April lalu itu sudah dikeluarkan dan sudah disahkan. Dan yang ingin kami kawal apa? Bahwa kewajiban berbahasa Indonesia, kewajiban bahwa yang bersangkutan pada saat melakukan praktek kedokteran atau tenaga kesehatan di Indonesia itu seharusnya sudah dijamin yang bersangkutan tenaga asing tadi tidak sedang melanggar etik, disiplin atau hukum di negaranya sehingga tidak dengan mudahnya kemudian diberikan dengan alasan investasi atau non investasi kalau tadi disinggung terkait itu. Tetapi bukan cuma itu, terkait kewajiban pemerintah di dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam RUU pemerintah menyebutkannya kewajiban pemerintah hanya akses atas pelayanan kesehatan. Tentu narasi akses atas pelayanan kesehatan dengan akses fasilitas pelayanan, dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah dua hal
berbeda. Saat ini di Indonesia ada 3.080 rumah sakit, yang 67% adalah swasta. Kewajiban pemerintah dalam hal ini menurut kami itu belum terlaksana, terutama dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, yang memang itu sangat dibutuhkan. Termasuk juga pertanyaan kita, kenapa 9 undang-undang khususnya yang mengatur organisasi profesi itu harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Yang itu memberikan perlindungan tidak hanya kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, tetapi juga itu memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat penerima fasilitas pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Karena di dalam undang-undang yang dicabut ada badan pengawas rumah sakit di sana. Yang di dalam RUU ini tidak disebutkan ada badan pengawas rumah sakit. Hal-hal yang seperti ini terkait substansi yang ingin dibahas secara lebih detail, tentu kita tidak ingin mendiskusikan di sini, tetapi kita ingin stop dulu pembahasan seperti aksi yang sudah kita lakukan di tanggal 8 Mei 2022, Mbak Tisa. Terima kasih. Kalau tadi Anda katakan ada 9 undang-undang yang kemudian akan dicabut, digantikan dengan RUU Kesehatan ini, artinya kerugiannya apa bagi organisasi profesi ini? Apakah memang nantinya jika ini dicabut akan ada staf-staf atau tenaga medis yang kehilangan pekerjaan misalnya, atau ini lebih berdampak kepada pasien atau hanya berdampak kepada tenaga kesehatannya saja? Baik, jadi kalau dikatakan apa kerugiannya, tentu kerugiannya itu lebih kepada penerima fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana ada undang-undang yang sudah sangat baik mengatur tentang bagaimana praktek kedokteran dilakukan, bagaimana praktek keperawatan dilakukan, praktek tenaga kesehatan dilakukan, praktek kebidanan dilakukan. Itu untuk menjamin kepada masyarakat, agar masyarakat itu dilayani oleh dokter tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi, yang memiliki kompetensi yang layak, sehingga dia boleh memberikan pelayanan kesehatan. Bukan kepada organisasi profesi. Organisasi profesi juga dihilangkan di dalam RUU untuk melakukan pembinaan pengawasan. Baik. Diskusi kita adalah di mana hak masyarakat atas pelayanan yang tidak diterima yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak memiliki etik dan moral yang tinggi, yang tidak memiliki kompetensi, apalagi proses pembinaan dan pengawasan tidak melibatkan organisasi profesi yang sudah diatur di dalam undang-undang existing yang dicabut tadi. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Kemenkes, yaitu ada Dr. Romo Syahril. Kalau mendengar kekhawatiran dari para dokter, tenaga kesehatan ini, rasanya tidak berlebihan jika mereka melakukan demonstrasi. Tapi bagaimana jawaban dari Kemenkes? Apakah ketakutan-ketakutan ini begitu berlebihan atau bagaimana? Terima kasih. Namun sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suara dari Dr. Beni, sehingga saya tidak bisa mengomentari ya. Baik, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, pertama kami memberikan apresiasi ya kepada teman-teman dokter yang melakukan demo damai ini dalam rangka menyampaikan pendapat. Hanya saja ingin kami sampaikan bahwa proses rancangan undang-undang ini sudah berproses lama ya, sejak di Balek ya, Badan Legislatif di awal Agustus sampai 2002 sampai Desember 2022 yang disebut sebagai prolegnas dan akhirnya menjadi RUU disampaikan kepada Bapak Presiden. Pada saat Balek itu semua profesi, semua stakeholder juga diajak oleh para DPR untuk memberikan masukan-masukan sebagai RUU. Nah, setelah dijadikan RUU oleh Bapak Presiden, menugaskan kepada Kementerian Kesehatan. Sehingga Bapak Menteri Kesehatan bersama menteri terkait melakukan public hearing ya, yang melibatkan hampir sekitar 79 kali pertemuan. Ya, 1.200 stakeholder dan 16.000 orang yang sebagai peserta. Artinya apa? Proses itu dilalui, media itu diberikan. Nah, disitulah semua pendapat, semua masukan, usulan itu diterima dan disampaikan dalam bentuk daftar isian, daftar inventarisasi masalah yang diteruskan kepada DPR. Baik. Nah, saat ini semua itu apa yang telah disampaikan oleh teman-teman OP, ya, BID, PDGI dan seterusnya sudah masuk ke dalam DPR dan saat ini sedang digodok, dibahas. Nah, tentu saja para DPR sudah memberikan ruang loh kemarin, apabila masih ada dirasa perlu untuk memberikan kesempurnaan dari hal ini, maka akan diberikan kesempatan. Dan ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, semua masukan itu ada yang didengar ya, kemudian ditampung, dianalisa, ada yang sesuai tidak dengan RUU, apakah dia masuk dalam RUU atau masuk dalam peraturan pelaksanaan berikutnya. Nah, hal inilah yang akan memilih dan memilah adalah anggota DPR.
Oke. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, sebetulnya roh dari RUU ini adalah untuk melakukan perubahan transformasi layanan kesehatan. Sebetulnya masalah kesehatan kita ini sudah sangat lama ya, dan kebetulan kemarin ada pandemi COVID selama 3 tahun, agak terhenti, dan sekarang kita ingin percepat. Baik. Nah, seperti halnya kita banyak orang yang berobat ke luar negeri, kemudian tidak meratanya tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang masih sangat kurang, dan pendidikan kedokteran yang juga masih sangat kurang. Dan semuanya itu harus kita selesaikan untuk mengejar ketertinggalan ini agar masyarakat membutuhkan, karena kita sudah 78 tahun merdeka, tentu saja membutuhkan suatu perubahan-perubahan drastis. Baik. Dan Mas kami Syahril. meyakini Ya. pemerintah, DPR, dan juga teman-teman sebetulnya mempunyai suatu niat yang sama. Baik. Tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan agar masyarakat kita mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya. Oke. Nah, tentu saja Pak kalau Syahril. dalam perjalanan ada hal yang dianggap berbenturan karena hal-hal yang itu, maka ini yang perlu kita bicarakan. Baik. Tentu saja forumnya ada di DPR ya. Baik, Pak Syahril, ada kemudian kekhawatiran mengenai kewenangan OP yang dipangkas soal surat izin praktek misalnya, surat tanda registrasi misalnya, yang pengurusannya kemudian akan dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Lalu ancaman pidana bagi kemudian tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik. Lalu kemudian ada beberapa hal yang jadi kekhawatiran. Ini bagaimana Kementerian Kesehatan menanggapi hal ini? Ya, kami sudah beberapa kali ya diskusi melalui media-media ini, termasuk DPR. Jadi ada 3 hal yang kami ingin statementkan. Satu, di dalam RUU ini tidak ada diskriminasi, tidak ada kriminalisasi, dan tidak ada liberalisasi. Nah, ketiga hal ini insya Allah dijamin oleh Kementerian Kesehatan, dan juga kemarin dibuat statement oleh anggota DPR, ya Bu Irma dan kawan-kawan, itu akan menjamin ketiga hal itu. Sehingga harapan kami sebetulnya teman-teman OP tidak sedikit pun nanti kewenangannya berkurang. Hanya saja nanti kita kembali kepada porsi-porsi yang memang harus mengawal kompetensi dan bagaimana layanannya jauh lebih bagus ya. Jadi tidak ada katakanlah OP dibubarkan, kemudian Baik, sekarang kita dengar pendapat dari Dr. Beni. Sudah dijawab kekhawatiran-kekhawatirannya. Bagaimana Dr. Beni? Baik, jadi kalau disampaikan tadi, ya pertama kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan, walaupun ini adalah hak inisiatif DPR, tetapi kemudian Kementerian Kesehatan yang melakukan public hearing, tapi jangan lupa, Undang-Undang 13 2022 itu tidak hanya hak untuk didengar pendapatnya, tetapi ada yang kedua yang belum dilaksanakan, yaitu hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan yang ketiga hak untuk mendapatkan penjelasan atas saran pertimbangan yang sudah dilakukan. Dan ini sampai hari ini kita juga banyak mendengar sudah dilakukan pembahasan, tetapi belum juga dikeluarkan apakah ada perubahan substansi dari isi pasal yang dimaksud tadi. Kemudian terkait tentang pelindungan. Nah, tidak ada kejelasan apa itu definisi kesalahan, apa itu definisi kelalaian, di mana setiap orang diberikan hak untuk kemudian mengadukan kepada tidak hanya kepada majelis, tetapi juga putusan majelis itu bisa dibanding dan dianulir atau ditinjau kembali kepada menteri, yang kemudian ini tidak memberikan kepastian hukum apapun. Dan bahkan sudah ada putusan majelis yang itu sudah diselesaikan secara negosiasi, secara alternatif penyelesaian sengketa, tidak tegas disebutkan secara mediasi. Bahkan sudah dilakukan tindakan restoratif justice oleh pihak berwajib, tetap memungkinkan tenaga kesehatan yang masih diduga atau mungkin patut diduga melakukan kesalahan atau kelalaian untuk diadukan kepada pihak berwajib dan atau digugat secara pidana perdata. Termasuk juga naiknya gugatan atas surat izin tidak memiliki surat izin praktek, tidak memiliki surat tanda registrasi, yang pidananya naik 5 kali lipat dari undang-undang existing 100 juta menjadi 500 juta. Yang sampai hari ini kita tidak mendapatkan penjelasan apapun terkait kenapa harus dinaikkan sampai 500 juta. Padahal itu adalah persoalan administratif. Mungkin demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Dr. Beni, terima kasih juga Pak Syahril atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita harap ada solusi terbaik, baik itu untuk nakesnya, untuk dokternya, dan untuk semuanya, termasuk juga untuk seluruh masyarakat.